Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mona Rahmatul Jana dari Divisi Finance. Di video pembelajar kali ini di minggu pertama di bulan Juli 2023, aku mau sharing tentang masih berhubungan sama perusahaan kita, yaitu di bagian developer gitu kan, yaitu tentang perumahan KPR. Apa sih KPR itu, keunggulannya sebelum memiliki rumah sendiri gitu kan. Di sini aku mau ngejelasin, dikutip dari apa itu kpr.com. Di sini menjelaskan bahwa KPR adalah singkatan dari kredit kepemilikan rumah. Apa itu KPR? KPR itu dapat dijelaskan sebagai salah satu alternatif yang tepat bagi Anda yang ingin memiliki rumah namun belum memiliki uang tunai yang mencukupi. Penjelasan mengenai apa itu KPR memiliki hubungan kuat dengan harga properti yang kini harganya kian melambung. Mengenai apa itu KPR, fasilitas ini tentu akan memudahkan banyak orang ketika ingin memiliki rumah sendiri melalui jalur kredit. Lantas apa sih jenis KPR dan manfaat-manfaatnya gitu kan? Kredit pemilikan rumah atau disingkat KPR adalah salah satu cara mencicil rumah dengan jangka waktu dan bunga tertentu. Agar lebih mudah memahami apa itu KPR, bisa dikatakan dengan KPR Anda tidak perlu mempersiapkan dana tunai untuk membeli rumah. Anda hanya perlu mempersiapkan uang DP sebagai salah satu syarat untuk mengajukan KPR. Setelah proses itu, Anda bisa mengangsur sisanya dalam periode waktu yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Kemudian selanjutnya ada beberapa persyaratan lain yang diajukan pihak bank kepada calon nasabah yang ingin mengajukan KPR, mulai dari lamanya tenor, besarnya bunga, dan lain sebagainya. Jika Anda sedang memiliki rencana untuk memiliki rumah saat ini, Anda bisa mencoba mengajukan KPR kepada bank sebagai rumah aset utama penting dimiliki oleh semua orang. Berdasarkan data di BI di kuartal tahun 2019, sekitar 72% pangsa pasar pembiayaan residensial yang menggunakan kredit rumah. Angka ini jauh lebih besar daripada cicilan bertahap pengembang di tahun sebelumnya. Di samping itu, KPR masih menjadi pilihan banyak orang lantaran pembiayaannya dengan cicilan bertahap ke pengembang umumnya memiliki tenor yang pendek, maksimal hanya 5 tahun. Sementara itu, untuk pembayaran tunai, orang cenderung enggan menggunakan cara pembayaran tunai demi menghindari resiko gagal bangun atau penundaan, apalagi pada masa pandemi seperti ini gitu kan. Itulah beberapa hal tentang apa itu KPR. Namun sebelum kita mengajukan KPR, kita juga perlu memahami syarat-syarat apa sih yang perlu diajukan dalam pengajuan KPR itu kan. Ada fungsi KPR. Sekarang Anda sudah punya gambaran mengenai kan apa itu KPR. Berikut ada fungsinya. KPR itu untuk membeli rumah. Anda dapat membeli sebuah hunian baru dengan mengajukan pinjaman atau KPR ke program KPR pembelian. Lewat program pinjaman ini, Anda bisa memiliki rumah baru dengan cara membelinya dan rumah tersebut nantinya akan menjadi jaminan. Kemudian ada KPR untuk renovasi rumah. Baik bank swasta maupun BUMN di tanah air memiliki fasilitas KPR yang dapat digunakan untuk merenovasi rumah. Namun, masing-masing bank memiliki keunggulan sendiri dan syarat-syaratnya pun berbeda. Beberapa jenis KPR yang bisa Anda ajukan seperti KPR multiguna, yang pada prosesnya mengajukan kredit multiguna hanya perlu modal berupa agunan atau jaminan. Jika Anda ingin mengajukan KPR untuk melakukan perbaikan rumah, maka Anda bisa memberikan sertifikat tanah sebagai jaminannya. Kemudian ada KPR untuk membeli rumah. KPT atau kredit pembelian tanah merupakan salah satu solusi yang bisa ditempuh apabila Anda ingin membeli sebidang tanah namun belum sanggup menyiapkan dana dalam jumlah besar. Fasilitas cicilan, pinjaman maupun pembiayaan ini akan diberikan oleh bank kepada pemohon yang akan melakukan pembelian tanah, kafling lahan. Secara umum, produk layanan ini hampir sama dengan kredit pemilik rumah gitu kan, yang membedakan hanya objeknya aja yang dibeli. Objek untuk kredit tanah umumnya lahan kosong yang belum didirikan bangunannya. Kemudian KPR untuk kepemilikan ruko. Ada juga bisa membeli properti seperti ruko atau rumah toko dengan manfaat program KPR pembelian. Setelah pembelian berlangsung, nantinya ruko tersebut akan menjadi jaminan. Kemudian KPR untuk membeli apartemen. Tingginya permintaan apartemen membuat harga semakin meningkat dan banyak orang kesulitan untuk membelinya. Anda dapat mendapatkan unit apartemen murah meskipun memiliki gaji pas-pasan dengan mengajukan kredit pembelian apartemen atau KPA. Kini Anda dapat mengajukan
KPA yang ditawarkan oleh bank-bank swasta maupun BUMN dengan biaya cicilan yang ringan serta DP yang terjangkau. Kemudian ada KPR takeover. Pada dasarnya KPR takeover adalah perpindahan dari bank awal pengajuan kredit ke bank lain yang mendapatkan penguntungan nasabah. Jenis KPR ini sangat cocok digunakan bagi Anda yang ingin mengubah jenis suku bunga supaya tidak keberatan dalam membayar angsuran. Kemudian di sini mengenal manfaat KPR. Setelah mengetahui apa itu KPR dan jenisnya, kita juga perlu mengetahui beberapa manfaatnya. Yang pertama itu ada investasi jangka panjang. Di balik keinginan Anda untuk mempunyai rumah, membeli rumah dengan KPR juga bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Kemudian untuk DP tidak terlalu besar, KPR bermanfaat bagi Anda yang mungkin khawatir jika harus mengeluarkan uang atau DP yang cukup besar. KPR justru menjawab tantangan ini dan memberikan manfaat berupa pembayaran down payment yang tidak terlalu besar dan tepat bagi kita. Bagi pembayaran awal yang ditentukan secara umum itu adalah 30% dari harga rumah serta bentuknya itu tunai. Kemudian yang ketiga, legal. KPR telah menjamin legalitas rumah Anda dengan baik, mulai dari keabsahan, surat tanah, hingga surat bangunan. Jadi kita tak perlu khawatir terkait legalitas rumah tersebut. Setelah mengetahuinya, di sini juga ada beberapa keuntungannya gitu kan. Jadi KPR itu banyak banget keuntungannya untuk bisa ngambil rumah di KPR, karena KPR itu merupakan investasi jangka panjang. Kita bisa nyicil rumah gitu kan. Jadi kita pengen punya rumah, daripada kita kontrak tiap bulan harus bayar, lebih baik kita membeli rumah KPR dengan angsuran yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Itu aja penjelasan tentang pengertian KPR gitu kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.